Shalom. Selamat pagi dan selamat datang bagi seluruh jemaat POK Dasana Indah, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah dari channel YouTube atau dimanapun jemaat berada. Tidak lupa juga kami selaku majelis yang mewakili jemaat POK Dasana Indah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung apabila ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Ibadah pada hari ini Minggu 2 April 2023 akan menggunakan liturgi Kebaktian Minggu Palem dan Sengsara model M1. Gereja POK Dasana Indah yang akan mengusung tema Raja Damai dalam Kelemah Lembutan yang akan dilayani oleh pelayan firman Bapak Pendeta Edward Ladasi MSI dari Gereja Kristus Yesus. Demikian sapaan dan penjelasan dari tata ibadah yang akan bersama-sama kita langsungkan. Selamat mempersiapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu jemaat sekalian, dipersilakan untuk satu teduh sejenak. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan kedua, hari Minggu, hari yang mulia. Hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun menemani
Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nas pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Mazmur 91 ayat pertama sampai kedua. Demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 7, bait yang pertama dan keempat, ya Tuhan kami puji namamu besar. Segenap memuji di kau jua, kemuliaanmu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami,
siapakah yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu, dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menaikkan pujian dari NKB 23, bait yang pertama dan kedua, di dalam kasih yang teguh. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya aku dengar memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana yang diberitakan di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajar benar anugerah pembaru hidupku.
Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Untuk petunjuk hidup baru, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 13-15. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, lahir darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikubur. turun dalam pekerjaan pada hari Yang yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Bapa yang yang Maha Kuasa, dan akan datang di dari sana untuk menghakimi orang orang hidup hidup dan dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Tuhan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita menaikkan pujian dari PKJ 282, bait yang pertama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Saudara, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita sejenak dan ada di gereja untuk kita disapa dan dilawat firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon, kuasa Roh-Mu yang kudus datang ke tempat ini, meneduhkan hati dan pikiran kami, memberikannya kecerdasan dan kemampuan, agar kami bisa dapat mengerti dan memahami segala kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Bila ada suara-suara lain yang mau mengganggu kami, terlebih-lebih suara si jahat dan si iblis, kami semua sepakat dalam doa bersama, kami tolak
kami usir dari tempat ini. Biarlah damai sejahtera Allah menaungi kami semua dan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi, kami telah berdoa. Amin. Matius 21. Kita baca bergantian Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, perikop ini hampir ditulis semua kitab Injil. Saya mencari-carinya, semua kitab Injil tulis perikop ini. Karena kalau Anda memang belajar Alkitab, tidak semua perikop ditulis oleh semua kitab Injil. Sekalipun kita yakini bahwa Injil Markus adalah Injil yang tertua. Ya. Injil Markus, Injil yang tertua. Saya katakan sekarang kepada kita, supaya kita ngerti. Ya, Markus juga. Karena itu saya percaya bahwa semua Injil merekam. Istilahnya apa? Merekam. Ya, merekam atau menulis ketika Yesus masuk Yerusalem. Yerusalem. Ya. Semua sudah mendapatkannya. Kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Sudah? Ya, saya ganjil. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dan jikalau menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan banyak orang itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana.
Saudara, saya pernah mengajari suatu kelas katekes di gereja besar. Peserta katekesasi itu beragam. Sarjana, ada yang mahasiswa, ada yang SMA, ada ibu rumah tangga, ya segala macam. Saya diberi tema waktu itu nubuatan. Wah, susah juga saya pikir ya. Tema tentang nubuatan. Dan saya bertanya kepada mereka semua, menurut saudara, kitab apa di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang sering dikutip oleh Yesus? Ada yang menjawab Mazmur, ada yang menjawab Sakaria, ada yang menjawab Amsal, dan segala macam. Dan saya katakan, mungkin kita banyak belajar bahwa yang sering dikutip oleh Yesus dan paling banyak lagi adalah kitab Yesaya. Baru mereka begini-begini kepalanya. Saya juga baru tahu waktu itu. Saya juga baru tahu karena saya tingkat akhir di STT Makassar yang ditugaskan ke Jakarta. Praktek 3 bulan. Saya bilang saya juga baru tahu bahwa Yesus banyak mengutip kitab Yesaya. Ya. Dan apa yang dikutip oleh Yesus itu tentang dirinya. Dan karena itu disebut nubuatan kan? Nubuatan. Apa itu nubuatan? Tadi saya telah nubuat tentang Pak Jito. Bisa bernubuat. Karena saya sudah salah. Orang yang benar adalah orang yang mengaku kesalahannya. Tapi orang yang tidak benar adalah orang yang menyembunyikan kesalahannya. Apalagi melemparkannya kepada orang lain. Dan itu terjadi di rumah Anda semua dan saya. Banyak kambing hitam di rumah kita. Ya. Kalau Anda dan saya jujur, kita nggak pernah ribut di rumah. Kambing hitam itu banyak di rumah kita. Baik istri, suami, anak, lempar sana. Dan karena itu kita sering main lempar-lempar. Kita nggak bisa main bola kaki. Kan? Sering lempar-lempar. Bawa aja tuh bola sampai ke ujung, baru tendang masuk. Yang saya mau katakan adalah bahwa ketika Yesus bernubuat tentang dirinya. Dan yang lucu lagi, sebenarnya murid-murid tahu. Ketika dia bilang apa? Anak manusia kan akan pergi ke Yerusalem. Dan apa? Dan dibunuh. Dan bangkit pada hari ketiga. Itu murid-murid dengar nggak? Dengar kok. Tapi kadang-kadang ya itu kita dengar tapi banyak koma dan titik ya, yang tidak kita pahami. Kita langsung kasih titik ketika Yesus mengatakan ke Yerusalem, titik, nggak ada komanya. Yesus katakan ada komanya, dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Apakah murid-murid nggak tahu? Kata saya, menurut saya tahu. Cuma mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan sekarang kan mau menuju Yerusalem, belum masuk Yerusalem. Saya tidak tahu, Yesus kutip Sakaria 9 ayat 9. Yang jelas bahwa di dalam Sakaria 9 ayat 9, Sakaria mengatakan bahwa raja itu
akan melenyapkan semua kekuasaan di muka bumi. Raja yang datang itu dengan keledai betina. Pertanyaan saya kepada kita semua, kalau Anda raja, bukan para jasa ya. Kalau Anda raja, Anda bisa memilih mengendarai apa saja. Nggak usah raja lah. Kalau Anda konglomerat, mobil ada 10, bisa kendarai Alphard, bisa kendarai Carry juga bisa. Kalau Anda raja. Tapi kalau Anda bukan raja nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Atau Anda setengah raja juga nggak bisa. Karena penentuan atau keputusan bukan di tangan Anda. Tapi kalau Anda raja, semuanya di tangan Anda. Anda mau berjalan, berdiri, mundur, terserah Anda. Jadi kalau Yesus dia raja, ya apa aja yang dia mau, bisa. Dan yang lucu lagi Bapak Ibu, Yesus adalah raja di atas segala raja kan. Itu keyakinan Kristiani dan keyakinan orang Yahudi. Yesus adalah raja di atas segala raja. Nah, sekarang dia datang mengendarai keledai betina. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin Bapak Ibu. Tetapi itu tidak perlu kita bahas. Yang kita bahas ketika orang banyak yang menyambut dia dan bersama-sama dengan dia, itu yang saya mau bahas sekarang ini. Ya. Itu yang saya bahas sekarang ini, Bapak Ibu. Mengapa orang banyak justru menyambut Yesus datang dengan keledai? Itu yang saya mau bahas. Rupanya orang banyak itu juga bermacam-macam. Nah, Yesus punya pasukan cuma 12 orang. Ini 10 tambah 2, 12 orang. Yudas belum ditangkap, belum meninggal. Cuma 12 orang. Tapi dengan pasukan 12 itu, kenapa banyak orang datang? Pertama, Bapak Ibu, karena mereka telah melihat mujizat dan telah diberi makan 5 roti dan 2 ikan. Ini orang-orangnya banyak. Jadi mereka inilah yang menyambut Yesus, bukan pemerintah, bukan Pilatus, bukan pejabat negara. Mereka inilah yang menyambut Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Dan Anda mau tahu, mereka ini juga yang nanti kurang lebih seminggu lagi teriakannya berbeda. Ya, teriakannya berbeda. Semula teriakannya, Hosana, diberkatilah dia. Tapi seminggu berikutnya teriakan mereka berbeda. Apa? Salibkanlah dia dan lepaskanlah Edward. Dia lepaskan saya. Saya nggak usah sebut sini, udah tertulis kok. Salibkanlah dia dan lepaskanlah Edward. Karena manusia ini banyak di gereja, termasuk saya. Jadi saya paling khawatir kalau disanjung, dieluk-elukan di gereja. Jangan-jangan keluar pintu itu dia udah jadi Brutus tuh. Ya, tahu Brutus? Anda tahu siapa itu Brutus? Brutus itu yang tikam Julius Caesar ya, dari belakang. Dia yang tikam Julius Caesar dari belakang. Brutus. Orang-orang seperti ini banyak di dunia dan banyak di gereja. Karena itu saya tidak
mau pusing, Anda mau hina saya, biasa-biasa aja. Sanjung-sanjung ini berubah. Semenit berubah. Anda dan saya bisa berubah semenit. Jangankan Brutus, imanmu juga berubah. Kata si Yoas Adisaputra dalam buku yang terkenal, dia katakan apa? Imanmu itu bisa berubah tiap hari. Bisa berubah tiap hari. Apalagi kalau digoda dan dicobai oleh bermacam-macam godaan dan cobai. Berubah. Karena setiap kali kita bangun pagi, otak kita itu yang bentuk. Anda mau bangun, tendang, lempar itu yang bentuk. Setiap pagi. Dan karena itu ada firman Tuhan, kasih setiamu besar setiap hari, setiap pagi Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu yang berlaku dalam hidup kita. Kalau Anda enggak, dan saya enggak, berubah setiap hari. Dan karena itu jangan heran orang Kristen banyak ribut di rumah. Orang Kristen banyak bertengkar di rumah. Karena setiap hari berubah. Hari diuji, diuji, diuji. Dan karena itu saya selalu ketawa-ketawa aja kalau ada orang Kristen ikut KKR, ikut gereja, teriak-teriak sampai dunia Anda keluar pintu situ, Anda berubah. Iblis sudah ngintip. Jadi saya mau katakan bahwa ketika murid-murid dan orang banyak itu yang berteriak Hosana dan diberkati oleh Tuhan, masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja ketika mereka tahu, wah, Raja kita datang. Yesus belum berubah. Yesus belum berubah waktu itu memang. Yesus belum berubah artinya belum ditangkap dan belum dipenjarakan. Betul ya? Jangan salah lagi. Belum ditangkap dan belum dipenjarakan. Anda tahu, ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid lari. Lari. Dan Markus katakan apa? Ada seorang murid yang lari dengan telanjang. Itulah aku. Dia tulis di bukunya, itulah aku. Markus, yang tadi saya katakan bahwa dia apa tuh? Dia Injil yang tertua ya. Dia sebutkan di situ semua lari termasuk aku dengan telanjang. Saya mau tanya kepada Anda takut nggak? Kalau gereja ini tiba-tiba kebakar, Anda lari nggak? Lari kan? Takut juga kan? Mungkin yang pertama lari itu saya tuh. Karena saya nggak mau mati kok. Ngapain mau mati terbakar dengan di rumah ini, di gereja ini? Kan menyelamatkan diri. Saya tanya kepada Anda ketika Anda nyebrang di jalan, apa Anda tidak perlu lihat ke kiri ke kanan mobil? Lihat kan? Kalau Anda nggak lihat tuh, periksa otakmu tuh. Lihatlah, karena takut mati. Gitu. Saya mau katakan, takutlah mati, tapi carilah hidup. Amin. Itu yang Musa katakan juga kepada bangsa Israel. Carilah kehidupan, jangan cari kematian. Kemarin saya diminta menjadi penyangga atas kepala BNN, kebetulan orang Manado, Petrus, tentang narkoba. Mudah-mudi kan ada sini banyak tentang narkoba. Ngeri, Bapak Ibu. Narkoba itu sudah masuk ke semua lini kehidupan kita. Mau kecil, mau tua, mau bangka, mau muda, mau semua narkoba udah masuk. Narkoba. Dan saya bilang kepada mereka, berbahagialah orang yang tidak merokok. Di sini ada yang merokok nggak? Ini kayak Yesus juga. Hosana, Hosiana. Kan nanti pulang lain.
Anda tahu nggak? Yang sekarang merokok bukan cuma laki-laki, tapi perempuan juga merokok kan? Bukan cuma tua dan muda merokok. Anak kecil SD juga ada begini. Itu yang dikhawatirkan oleh Profesor Safri Ma'arif, ketua Muhammadiyah yang dulu, udah meninggal tuh. Kita sering diskusi dengan dia. Dia bilang, saya punya satu kekhawatiran di bangsa ini adalah ketika anak-anak kecil merokok. Dan dia teruskan begini, karena merokok itu bukan mengganggu kesehatan saja. Merokok itu pintu di mana narkoba masuk. Benar nggak? Anda tahu rokok ada zat apa di situ? Ada zat yang bikin mulut kuning, coklat ya. Itu udah narkoba itu. Itu udah zat narkoba. Kata kepala BNN. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, benar kata Yesus. Tolong ada bisa nggak semprot lagi. Tayangkan Matius 11 ayat 6 bisa nggak? Matius 11 ayat 6. Coba kita buka Matius 11 ayat 6 Bapak Ibu. Matius pasal 11 ayat 6. Injil Matius pasal 11 ayat 6. Bisa nggak ditampilkan di sini? Matius 11. Bisa? Lagi cari ya? Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Matius 11 ayat 6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, kata-kata ini Yesus berikan kepada Yohanes Pembaptis. Yang berkata begini, Mesias, apakah engkau itu? Apakah kami masih menunggu seorang lagi? Dan Yesus katakan kepada Yohanes Pembaptis dalam penjara. Dapat, Matius 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bukankah banyak kita yang mengikut Tuhan bertahun-tahun juga kecewa? Yohanes Pembaptis mungkin 1-2 bulan saja. Tapi dia bertanya, Yesus apakah engkau itu yang kami nantikan atau bukan? Gitu. Yesus tidak menjawab kok. Yesus cuma katakan, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Itu saja, titik. Yohanes artinya kecewa bahwa dia yang memberitakan, dia juga yang kecewa. Dia juga yang menolak. Itu maksud saya dengan ayat ini. Kata Yohanes Pembaptis. Makanya Yesus katakan apa? Berbahagialah. Ini tidak masuk di ucapan-ucapan berbahagia. Tapi Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Karena dijamin oleh Yesus. Jadi ketika Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja yang dianggap bukan raja, yang dianggap oleh pemerintah Romawi ece-ece, yang dianggap tidak berarti, tetapi itu yang benar, itu yang berarti ketika ujungnya. Jadi kita jangan melihat seseorang hanya cuma yang di depan aja, tapi juga di ujung akhirnya. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa kebanyakan banyak kita tahu bahwa orang itu baik ketika dia meninggal waktu di pemakaman. Itu kita tahu bahwa dia orang baik. Selama ini dia tidak katakan dia baik, selama ini orang tidak tahu dia baik. Tapi ketika di pemakaman baru kita tahu. Apalagi yang datang di pemakaman orang-orang terhormat. Apalagi ada tertampang presiden dan sebagainya, baru kita tahu orang ini orang terpandang. Kita jangan lihat orang hanya sebatas yang kita lihat. Kita harus lihat lebih jauh.
Dan siapa tahu mungkin yang kita lihat juga salah. Kan? Dugaan kita juga salah. Kita pikir bapak itu, ibu itu, anak itu, Tapi tiba-tiba. Jadi saya tidak tahu mau menjelaskan firman Tuhan ini bagaimana caranya. Tapi yang jelas bahwa ada ayat terakhir mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Kan? Ayat itu katakan ayat 11 kan? Inilah Nabi Yesus dari Nazaret dan Galilea. Sesudah Yohanes Pembaptis tidak lagi nabi. Tidak ada lagi nabi, rasul semuanya. Tapi Yesus adalah nabi, imam, dan raja bagi gereja dan bagi orang percaya. Berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Amin. Kita akan menang, kita akan menang, kita akan menang kelak dalam Kristus Tuhan. Ku beriman, kita akan menang kelak. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong dalam pergumulanku, dalam Kristus Tuhan. Ku beriman, kita akan menang kelak. Bapak Ibu, kita akan naikkan doa syafaat, dan karena itu marilah kita berdoa. Telah datang, hanya darimu-lah kami belajar dan menjalani kehidupan seperti Tuhan. Banyak orang yang lemah, tetapi tunjukkan kelemahan dengan kekerasan. Banyak orang yang kuat, tetapi tunjukkan kekuatan dengan kelemahan. Itulah hidup, dan itulah dunia kami. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang benar dan konsisten, bukan munafik dan pura-pura. Di depan kelihatan baik, tapi di belakang jahatnya minta ampun. Tobatkanlah kami Tuhan, bila kami masih bersikap seperti itu. Pasti hidup kami tidak bahagia dan sejahtera. Sebelum kami melanjutkan doa ini, kami perlu doakan bagi gereja dan orang Kristen di seluruh muka bumi, agar bertobat, agar menjalani hidup, supaya dunia makin baik dan makin damai. Kami berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan di sini. Gereja Pauk Dasana Indah dengan segala pergumulan dan keberadaannya.
Kami berdoa bagi jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi, mengalami kesulitan pendidikan anak, mengalami untuk mencari pekerjaan sesudah di PHK atau berhenti karena COVID-19 melanda kehidupan dunia. Untuk yang mencari pasangan hidup, baik pria maupun wanita, Tuhan dampingilah mereka. Kami berdoa bagi para janda, duda, yatim piatu, anak-anak yang mempunyai pergumulan dengan masa depan sekolahnya. Tuhan, bersamalah dengan mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang pemulihan. Kami sebutkan Ibu Rosnaili Tondang, Bapak Penatua Jito, Ibu Mawili Purba Silaban. Tuhan, tolonglah mereka dan ajarlah keluarga mereka untuk mendampingi dan memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Ulang tahun kelahiran tanggal 29 Maret Saudara Immanuel Dwi P. Tanggal 30 Maret Bapak Penatua Lukas Labiro. Tanggal 30 Maret Bapak Yakob Sai Mima. Tanggal 30 Maret anak Matias Aguela Koe Sugi. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan menyertai mereka sepanjang tahun di depan. Kami berdoa bagi program pelayanan komisi dan majelis, ibadah-ibadah, Pekan Palmarum, Jumat Agung, dan Perjamuan Kudus, Pasca Jemaat dan Pasca Sekolah Minggu, mulai tanggal 3 April sampai 9 April. Juga pemuda yang mengadakan kebaktian Padang. Tuhan berkati supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi pelayanan BP POK Banten, PGW, PGI Pusat. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dan secara khusus kami berdoa bagi bangsa ini yang sedang menjalani bulan Ramadan, khususnya bagi umat Muslim. Tuhan, kiranya umat beragama lain turut mendoakan dan turut bersama-sama mendukung agar supaya dalam bulan Ramadan ini semua bisa bersaudara dan bersahabat, dan kemudian yang menjalani ibadah puasa boleh menjalaninya dengan baik dan tenang. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara ini sehubungan dengan olahraga sepak bola, khususnya ketika penolakan tuan rumah U20. Biarlah sepak bola kami jangan sampai terganggu, apalagi mati, supaya dengan demikian makin bangkit dan makin hidup. Kami berdoa bagi Presiden dan Menpora yang baru supaya berusaha sedapat mungkin agar dunia tidak mengecilkan dan melarang kami lagi. Doa dan harapan ini lahir dari anak-anak U20 yang sempat menangis ketika FIFA mengumumkan penolakannya terhadap negeri ini menjadi tuan rumah. Sertailah mereka dan orang tua dan keluarga mereka agar tetap kuat dan dikuatkan dan mencari solusi lain, entah itu pindah ke Eropa dan pindah ke negara-negara maju menjadi pemain liga di sana. Hanya itu dukungan dan doa kami anak-anak. Kiranya kalian maju dan terus menjadi pemain bola kaki dunia yang bangga. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosa kami
dosa-dosa bangsa ini, dosa-dosa bapak-bapak bangsa kami, orang tua kami, kakek nenek kami, yang telah berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan sambut, dengarkanlah doa kami ini, yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan semua manusia, yang telah mengajarkan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuruskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Ibrani 13 ayat yang ke-15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa doa ini persembahan ini dalam doa. Selamat pagi Bapa, segala ungkapan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami selalu terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kuduskan dan berkatilah persembahan ini agar boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan. Berkatilah tangan-tangan para majelis yang akan mengolahnya, agar dalam penggunaannya kami selalu hormat dan takut akan Kau, sehingga persembahan ini menjadi berkenan di hadirat-Mu. Ajarkanlah kami untuk selalu dapat mengucap syukur, dan berkatilah kami di dalam pekerjaan serta segala usaha yang selalu kami upayakan dalam memenuhi kebutuhan hidup kami setiap saatnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mohon perhatian serta kesabarannya dari seluruh warga jemaat dalam warta yang akan disampaikan berikut ini. Pokok warta jemaat Minggu 2 April 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kebaktian hari ini Minggu 2 April 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Edward Ledasi MSI sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, organis oleh Saudara Dio Di Venka, kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro, operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanan kami ucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial 1, ibadah komisi anak, dilaksanakan setiap minggu bertempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 9 April 2023, kelas gabungan merayakan Paskah dilaksanakan di jam 8 pagi. Pelayan liturgi oleh Kak Kaila dan Kak Ana, doa pembukaan dan penutup oleh Kak Dinji, pelayan musik oleh Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Matekohi. Acara ibadah, games, Bible, kuis perkelompok dan menghias telur Paskah. Dress code seragam kaos warna orange bila ada. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan dan menyiapkan putra-putrinya. 2. Ibadah komisi remaja. Pada hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 19 atau jam 6 sore bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Pelayan liturgi Saudara Sem Rumainum. Pelayan doa Saudara Niko. Pelayan musik Saudara Vino.
Mohon perhatian seluruh komisi remaja. 3 jadwal ibadah Palmarum malam Via Dolorosa, Jumat Agung dan Paskah. 1 ibadah Pekan Suci Palmarum 1. Petugas Komisi Bapak pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Bapak Joko Triyono, pelayan doa Bapak Agustus Rajasa dan Bapak Kusnadi, pelayan musik oleh Bapak Eko Budianto. Yang kedua, ibadah Pekan Suci Palmarum 2 yang akan dilayani oleh petugas Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Ibu Irma Nusantari, pelayan doa Ibu Heni Sutardi, pelayan musik Saudari Kezia Labiro. Yang ketiga, ibadah Pekan Suci Palmarum 3, petugas oleh Komisi Pemuda dan Remaja. Pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Saudari Verina Simbolon, singer Saudari Kerin Marpaung dan Saudari Kaila Labiro, pelayan musik oleh Saudari Sulistia Oktarina, persembahan Saudari Lovely dan Saudara Niko. Yang keempat, ibadah malam Via Dolorosa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Kebaktian Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 9 pagi di gereja. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, P1 Ibu Penatua Ance Oliver, pelayan musik oleh Ibu Ika Rahma Utami, Kantoria Saudari Dinji Pratinda Liau dan Saudari Priscilla Delia Liau. 6. Kebaktian Paskah Jemaat Ibadah Subuh akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 4.30 atau jam setengah 5 pagi di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, P1 oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, pelayan musik Saudari Sulistia Oktarina, Kantoria Saudari Kesia Marpaung dan Saudari Kerin Marpaung. Setelah selesai ibadah akan disediakan sarapan pagi buat jemaat. Keempat, pembukaan pendaftaran katekisasi CD Jemaat tahun 2023 bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang ingin mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi CD dapat menghubungi majelis yang bertugas dan majelis bagian penata layanan untuk dilayani. Tambahan berita dari acara Kepang Kopaja 2023. Sehubungan dengan adanya kegiatan kebaktian Padang 2023, Komisi Pemuda dan Remaja POUK Dasana Indah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Tempat Citra Alam Riverside, Cisarua, Bogor. Kebaktian Padang ini akan dilayani oleh Bapak Dedi Panggabean SPD BED dengan tema Share Love of Christ yang akan diambil dari Yohanes 15 ayat 27. Dimohon bagi seluruh anggota Komisi Pemuda dan Remaja untuk segera mendaftarkan dirinya pada link yang telah dibagikan di grup WhatsApp. Biaya registrasi akan dikenakan sebesar 1. Anggota Kopaja Rp85.000. Di luar anggota Kopaja dikenakan biaya Rp135.000. Bagi yang hanya membeli kaos Rp85.000. Pembayaran bisa langsung atau ditransfer kepada Saudari Febri. Bagi anggota Kopaja maupun luar Kopaja yang sudah melakukan registrasi,
Biaya tersebut sudah termasuk mendapatkan 1 buah kaos. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oh belum. Maaf, ada tambahan. Dan jika ada jemaat yang mau membeli kaos Kopaja, dapat membeli setelah selesai ibadah minggu. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang yang baik. Dan orang yang baik itu diajarkan oleh orang tua kita. Kita bangkit berdiri. Namun yang jadi persoalan, apakah orang tua kita juga itu mendapat pendidikan yang baik? Apakah persoalannya di situ? Apakah orang tua kita mendapat pendidikan yang baik? Anda dan saya menjadi baik bukan dari siapa-siapa, dari orang tuamu. Orang tua ingat ini baik-baik. Jangan sampai anakmu nggak baik, berarti anda juga nggak baik. Gitu. Jadilah baik semua orang, Anda, saya, dan siapa saja. Dan jadilah orang seperti yang Yesus harapkan. Baik di depan, baik juga di belakang. Ya, Jemaat Dasana Indah, begitu ya. Jangan hanya baik di depan, tapi jahat di belakang. Itu khotbah saya tadi, intinya di situ. Ya, bagi kita, bukan bagi Tuhan. Tuhan nggak perlu Anda dan saya. Marilah kita pulang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan anugerah Tuhan, dan terimalah berkat-Nya darinya. Namun sebelumnya kita menyanyi dulu PKJ 185 ayat 1 dan 2. Tuhan mengutusku. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.